Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, hari ini adalah ibadat Minggu Baptisan Yesus dengan memimpin liturgi Penatua Iwan Kurniawan dan pengkhotbah oleh Pendeta Handi Hadiwitanto, yaitu Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode GKI. Yang kedua, kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Majelis Jemaat GKI Kepa Duri Jakarta akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi bagi Saudara William dengan Saudari Agrita Alba Rosalina pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 10 pagi di GKI Kepa Duri Jakarta. Mohon dukungan doa dan pertimbangan saudara. Apabila sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 tidak ada surat keberatan sah yang masuk, maka peneguhan dan pemberkatan pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Yang ketiga, mulai Minggu 10 Januari 2021, Persekutuan Komisi Remaja GKI Tegal tidak lagi mengikuti Ignite GKI. Persekutuan Komisi Remaja Online dalam bentuk kebaktian dilakukan secara mandiri melalui kanal YouTube GKI Tegal. Tayang perdana pukul 10 pagi. Yang keempat, bagi anggota GKI Tegal yang terpanggil mengikuti studi kependetaan, telah dibuka pendaftaran calon mahasiswa teologi khusus masa pandemi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda lihat pada warta jemaat digital yang telah dibagikan melalui broadcast kantor gereja. Dan yang terakhir, kenang-kenangan Natal 2020 dapat Anda ambil di kantor GKI Tegal pada jam 8 pagi sampai dengan 1 siang dengan membawa potongan kupon yang ada pada sampul persembahan syukur Natal yang telah kami bagikan. Demikian warta lisan ini. Selamat memasuki ibadat. Umat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan, sebab di tengah-tengah rutinitas kesehatan, kita masih dapat beribadat. Mari pujilah Allah, sebab hikmat-Nya begitu besar. Sehingga dibilang putra
Ibadat minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini adalah minggu baptisan Yesus dengan liturgi warna hijau. Tema ibadat kita adalah terus-menerus dibarui, dengan nas pembuka yang diambil dari Kolose 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita akui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan kepala tertunduk dan penuh penyesalan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami merasa paling benar dan tidak pernah salah. Kami merasa jika hidup kamilah yang paling menderita, sehingga kami enggan peduli pada orang lain. Kami enggan berubah, kami enggan untuk memperbarui hidup kami.
kami memaksa orang lain untuk berlaku, dan bersikap seperti kemauan kami sendiri. Namun sebaliknya, kami egois, kami tidak mau berubah dan dibarui. Melalui doa dan pengakuan dosa Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kami semestinya layak untuk mendapat hukuman, namun belas kasihan-Mu lah yang menyelamatkan kami. Kematian-Mu di kayu salib telah membarui hidup kami, sehingga kami hidup di dalam hidup yang baru. Ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma pasal 6 ayat 3-4 yang berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, di tengah kesulitan hidup yang saat ini kami alami, kami sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan yang datangnya daripadamu. Sebab firman-Mu lah yang akan memampukan kami, menguatkan kami untuk menjalani hari-hari yang berat dan semakin sulit ini. Tuhan, tolong sinari hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar pikiran kami selalu berpikir positif. Juga hati kami, agar selalu dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, juga perkataan maupun perilaku kami, agar selalu berkata dalam dan berperilaku sesuai dengan manusia-manusia baru.
Saat ini berfirmanlah ya Tuhan, karena hati kami telah siap dan telinga kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Injil diambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa belum terlalu terlambat untuk menyampaikan selamat Natal buat saudara-saudara, jemaat dan simpatisan GKI Tegal. Selamat tahun baru juga karena kita memasuki tahun 2021. Kita semua bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang boleh kita hayati, kita alami, kita lewati, dan terus berharap pada penyertaan Tuhan di dalam tahun yang baru. Bukan tahun yang mudah saya rasa saudara-saudara, karena kita memulai tahun 2021 masih di tengah-tengah pandemi yang belum selesai. Seharusnya ini menjadi kesempatan saya pertama kali ada di tengah-tengah saudara-saudara kalau saya jadi datang tadinya ke GKI Tegal. Sebetulnya saya sudah senang karena saya sering lewat kota Tegal pada masa kecil saya. Ayah saya, ini sekedar untuk berkenalan, ayah saya dari Pekalongan. Jadi waktu saya masih kecil dulu, saya besar di Bandung. Saya dan ayah saya sering sekali melakukan perjalanan bersama dari Bandung ke Pekalongan dan pasti lewat Tegal. Lalu kalau sampai di Tegal, ayah saya pasti berhenti cari restoran. Jadi kota Tegal adalah kota yang cukup dekat dengan saya, tetapi sebagai bagian dari persekutuan bersama ini adalah pertama kali saya bisa ada di tengah-tengah jemaat GKI Tegal. Saya senang meskipun tidak secara fisik, karena beberapa waktu lalu saya diberitahu bahwa kita masih belum bisa melakukan kebaktian atau ibadah onsite. Kita masih harus melakukannya dengan online seperti sekarang ini. Rasanya ini memang menjadi kekurangan, tetapi tidak akan pernah mengurangi semangat dan penghayatan kita, iman kita kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini kita juga bersama-sama tidak harus kehilangan semangat untuk belajar, untuk membangun persekutuan, dan untuk terus membiarkan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih dengan semangat dan merayakan Natal, saya rasa juga di dalam semangat untuk berharap pada penyertaan Tuhan di tahun yang baru, sekalipun kita masih ada dalam kondisi yang tidak mudah. Kita masih ada di tengah-tengah pandemi, sebuah situasi yang sangat berat yang menunjukkan kelemahan, kerentanan hidup kita.
Rasanya kita ini semua diajak untuk sadar bahwa sekuat apapun kita, sehebat apapun protokol yang kita lakukan dan upayakan, ternyata kita tidak lebih kuat dibandingkan virus corona yang ada di tengah-tengah kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin mulai dari hal ini. Di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah persoalan berat, di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup yang tidak mudah, di tengah-tengah kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang lemah, yang rentan ternyata. Saudara-saudara, seperti pandemi ini juga, ada 3 model sikap teologis, sikap iman katakanlah, yang sering kali muncul. Saya akan coba perlihatkan. 1. Di tengah-tengah bencana, ada beberapa orang yang berpikir bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Tuhan sedang marah, Tuhan sedang menghukum manusia karena manusia melakukan sesuatu yang buruk, melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena itu Tuhan lalu menunjukkan kuasanya melalui hukuman kepada umat manusia. Dan manusia harus melewati hukuman ini. Saudara-saudara, barangkali di antara kita ada yang berpikir seperti ini dan saya tidak mau mengatakan itu salah 100%. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan pikirkan tentang kita dan kondisi seperti itu bisa kita pahami, pemahaman seperti itu kita bisa pahami. Kita juga membaca cukup banyak cerita-cerita di dalam Alkitab yang menunjukkan Tuhan marah dan Tuhan menghukum melalui bencana, melalui penyakit, melalui banyak persoalan. Tapi saudara-saudara, yang jadi persoalan adalah bahwa pikiran seperti ini harusnya kita sadari bukan satu-satunya. Karena kita tidak pernah betul-betul tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ini salah satu dari kemungkinan. Tuhan marah dan Tuhan menghukum manusia. Kalau ini dijadikan hanya satu-satunya pemikiran, persoalan lalu mulai muncul. Karena di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah persoalan lalu mulailah kita sibuk menuding, mencari siapa yang salah, siapa yang berdosa, siapa yang membuat ini terjadi. Fokus kita bukan lagi pada bagaimana kita bersama-sama di tengah bencana ini berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu pindah kadangkala menjadi persoalan mencari siapa yang salah. Dan beberapa kelompok lalu mulai mengatakan bahwa kami lebih benar dibandingkan orang lain. Orang lain lebih salah dibandingkan kelompok kami. Lalu persoalannya akhirnya menjadikan kita orang-orang yang sibuk menuding dan menyalahkan satu dengan yang lain. Seharusnya sikap iman ini membuat kita rendah hati, tunduk, mencoba untuk memperbaiki diri, tapi berubah menjadi sikap yang saling menyalahkan dan membenarkan diri sendiri. Sikap yang kedua, saudara-saudara, sikap iman yang juga sering kali muncul di tengah-tengah kita, yang biasa diucapkan oleh beberapa orang, Tuhan punya rencana yang baik di balik ini. Tuhan punya sesuatu di balik bencana. Saudara-saudara, barangkali ini sedikit lebih lebih terbuka dibandingkan yang pertama. Kita tidak lagi bicara tentang siapa yang salah, tetapi kita mulai berbicara tentang bahwa ada hal-hal baik. Saudara rasanya tidak asing dengan nyanyian pelangi ya setelah hujan dan setelah badai, di mana kita selalu bisa berharap pada sesuatu yang baik setelah bencana dan setelah persoalan. Saudara-saudara, ini barangkali adalah sikap iman yang menarik. Oke, tidak ada persoalan yang terlalu berat. Tapi kadang-kadang ini juga lalu membuat ketika ini menjadi satu-satunya sikap, kadang-kala lalu membuat kita tidak berupaya kuat dan keras untuk mencoba memahami apa yang seharusnya kita lakukan. Bagi beberapa kelompok yang memahami bahwa ini adalah satu-satunya pemikiran, akhirnya membuat dia atau mereka menjadi orang-orang yang pasif. Menunggu saja apa yang akan Tuhan nyatakan. Tidak melakukan apapun, menunggu saja apa yang Tuhan akan perbuat. Suatu saat nanti Tuhan akan menunjukkan yang baik. Sekarang ya terima saja. Lalu bagi beberapa orang dan kelompok ini membuat mereka menjadi orang yang fatalistis dalam hidup. Dan di tengah-tengah persoalan-persoalan pasif.
Dan kalau ini terjadi mungkin jadi pertanyaan, apakah benar sikap iman yang diharapkan seperti itu? Sikap yang ketiga, saudara-saudara, dan yang terakhir yang saya ingin coba bagikan adalah sikap yang berbeda dari nomor 1 dan nomor 2. Sikap yang ketiga ini adalah sikap di mana kita tidak berbicara tentang siapa dalang di balik bencana ini. Siapa penyebab dari bencana ini. Kita tidak sibuk berbicara tentang apa yang mungkin ada di balik rencana dan persoalan-persoalan ini. Tetapi kita mencoba untuk melihatnya lebih dengan kacamata apa yang seharusnya kita kerjakan. Sebuah sikap yang lebih dialogis. Sebuah sikap yang berbicara bahwa di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, Tuhan ingin supaya kita mencari kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita berdialog dengan Tuhan. Tuhan sendiri berupaya untuk membangun dialog dengan umat manusia. Supaya di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang berat ini, kita semua menemukan dan melakukan apa yang seharusnya, apa yang benar, apa yang baik. Tuhan menghendaki supaya di tengah-tengah bencana ini kita semua bersama-sama. Bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari siapa dalangnya, bukan mencari hal-hal yang tidak kita ketahui. Tapi yuk mari kita sama-sama coba upayakan hal-hal terbaik. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah saudara-saudara, sikap iman yang ketiga ini bisa kita rasakan menjadi sebuah sikap yang berbeda ya. Sebuah sikap yang membuka diri pada bahkan Tuhan sendiri di tengah-tengah bencana dan persoalan manusia bersedia untuk berbicara dan berdialog dengan umat manusia. Dan kemudian kita sama-sama mencoba untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya bukankah ini adalah berita Natal? Saya mencoba untuk sedikit mengulang dan menyampaikannya kepada saudara-saudara seperti yang beberapa kali saya sampaikan pada khotbah-khotbah Natal beberapa minggu yang lalu. Natal itu kan adalah sebuah peristiwa di mana yang ilahi, Allah sendiri bersedia hadir di tengah-tengah penderitaan dan persoalan umat manusia. Di tengah-tengah kehidupan dunia. Di tengah-tengah padang gurun. Kalau saudara-saudara membaca dengan baik Markus 1, saudara-saudara bisa merasakan bahwa padang gurun tempat Yohanes Pembaptis berseru-seru. Itu kemudian dilanjutkan dengan cerita di mana Tuhan Yesus lalu berpuasa dan dicobai di tengah-tengah padang gurun. Jadi saudara-saudara, padang gurun ini menggambarkan dunia, menggambarkan kehidupan, menggambarkan dunia ini dengan semua persoalan-persoalan dan tantangannya yang ada. Yang ilahi itu datang di tengah-tengah kehidupan dunia. Hadir di tengah-tengah pergumulan umat manusia. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan bahwa bencana termasuk pandemi ini hanya melulu sebagai Tuhan menghukum, melulu hanya soal bahwa Tuhan punya rencana, seringkali menjadi sebuah gambaran bahwa di tengah-tengah kehidupan dunia ini Tuhan dan manusia itu terpisah. Manusia harus berupaya untuk melihat apa yang salah dengan diri kita dan apa yang harus kita lakukan, atau kita menunggu apa yang Tuhan rencanakan. Kita tidak tahu apa-apa. Tetapi di dalam peristiwa Natal sebetulnya kita melihat bahwa Allah dan manusia itu didekatkan begitu rupa di dalam dunia yang sama. Yang ilahi itu hadir. Yang ilahi itu bersedia hidup dan berdialog dengan umat manusia. Dan ini dikonfirmasi saudara-saudara dalam Markus 1. Bukan hanya melalui ayat 4 ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru bertobatlah. Tetapi kemudian kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-7 dan 8.
ketika Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa akan hadir yang lebih besar dari aku. Di tempat yang sama, di dunia yang sama. Dan kemudian itu semakin dikonfirmasi di dalam ayat 9 dan 11. Di mana yang hadir itu, Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Yang menjadi kehendak Allah sendiri. Hadir di tengah-tengah dunia. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, rasanya berita Natal ingin mengajak kita untuk mencoba membaca situasi persoalan pandemi ini bukan hanya melulu dari soal Tuhan sedang marah dan sedang menjaga jarak dengan umat manusia. Atau Tuhan punya rencana dan kita diminta hanya sekedar menunggu. Tetapi bahwa di tengah-tengah bencana ini kita bersama-sama dengan yang ilahi. Allah itu hadir bersama-sama dengan kita di tengah-tengah persoalan dan pergumulan-pergumulan kita. Itulah yang kita dengar kemarin pada saat kita merayakan Natal. Di tengah-tengah bencana ini, di tengah-tengah persoalan ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan bersedia untuk berbicara dan berdialog dengan kita. Kita sama-sama dapat mencari kehendak Allah. Apa yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah hidup dan di tengah-tengah persoalan kita saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pemahaman seperti itulah rasanya kita bisa melanjutkan dan memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan tema kita terus-menerus dibarui. Orang yang mau terus-menerus dibarui, orang yang terus-menerus bertumbuh imannya, orang yang terus-menerus mau mengembangkan hidup spiritualitasnya adalah orang yang tidak hanya sibuk mencari kesalahan orang lain, sibuk membenarkan diri sendiri, atau orang yang hanya sibuk menyalahkan diri sendiri, bukan juga orang yang hanya sibuk berdiam diri. Orang yang mau terus-menerus diperbarui adalah orang yang mau terus-menerus membuka diri di dalam relasi. Dan di dalam iman kita dan spiritualitas Kristiani kita, orang yang mau terus-menerus berdialog dengan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah berbagai macam pertanyaan yang tidak bisa kita jawab saat ini. Tetapi kita mau terus-menerus berdialog dengan Tuhan yang sudah hadir itu. Merayakan Natal bukan cuma seremoni mengatakan bahwa Tuhan sudah datang. Merayakan Natal kan pada dasarnya adalah terus-menerus mencoba mencari dan berbicara dengan Tuhan yang sudah datang itu. Itulah yang sebetulnya dimaksud oleh Yohanes Pembaptis. Dan kemudian kita baca juga di Kisah Para Rasul 19 tadi. Bahwa masalahnya bukan sekedar hanya dibaptis sebagai seremoni. Bukan sekedar dibaptis dengan air sebagai tanda. Tetapi kesediaan untuk membiarkan hidup kita itu berdialog. Mencari, menggali dan belajar untuk menemukan tujuan, menemukan makna hidup yang benar. Kita membiarkan Roh Kudus bekerja yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis, yang dimaksudkan di dalam tulisan Kisah Para Rasul adalah membiarkan hidup kita itu betul-betul berdialog dengan Tuhan, membiarkan Tuhan membimbing dan betul-betul kita mencari makna hidup yang baik yang seharusnya kita perjuangkan di tengah-tengah hidup dan di tengah-tengah masalah-masalah hidup kita. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Yohanes Pembaptis memberikan tekanan yang sangat kuat dalam ayat 7 dan 8. Bahwa akan ada yang hadir yang lebih besar dari dirinya. Yang ilahi itu Allah sendiri. Dan bagaimana kita harus bersama-sama dengannya. Menjalankan hidup, menjalani iman yang benar di tengah-tengah kehidupan yang tidak selalu mudah. Saudara-saudara, karena itu saya ingin mengajak kita semua. Kalau kita ingin hidup kita terus-menerus diperbarui, artinya tumbuh. Maka biarkanlah hidup kita itu terbuka sebagai hidup yang betul-betul berdialog, berkomunikasi,
mencari kebenaran-kebenaran bersama-sama dengan Tuhan kita. Jangan biarkan baptisan kita berhenti hanya sebagai seremoni baptisan air. Tetapi menjadi sebuah kehidupan yang dibaptiskan karena roh Allah bekerja di tengah-tengah diri kita. Jangan biarkan perayaan Natal berhenti hanya sebagai seremoni, sebagai upacara. Biarkanlah itu menjadi sebuah perjalanan hidup bersama di tengah-tengah padang pasir kehidupan kita. Supaya kita tetap dapat mengerti dan memaknai apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam literatur dan diskusi mengenai spiritualitas atau pertumbuhan spiritualitas, sudah agak lama kalau para mahasiswa teologi belajar bahwa tingkat spiritualitas yang berkembang itu ditandai dari perpindahan ketika orang hanya sekedar menghafal aturan-aturan agama menjadi orang yang betul-betul bisa mendialogkan aturan-aturan agama itu dengan kehidupan sehari-hari. Mampu menerjemahkan apa yang seharusnya ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan spiritualitas itu ditandai dari atau perubahan yang ditandai dari ketika orang hanya sekedar berbicara tentang siapa saya dan siapa kamu, bicara tentang apa yang bisa membedakan antara saya dan orang lain, menjadi sebuah kehidupan yang lebih ramah dan siap untuk hidup bersama-sama dengan orang lain sekalipun orang itu berbeda. Jadi spiritualitas yang tumbuh, iman yang bertumbuh itu adalah iman yang mampu bukan sekedar menghafal, bukan sekedar hanya soal membeda-bedakan kelompok, siapa saya, siapa kamu, tetapi justru menjadi orang yang bersedia untuk yuk kita belajar sama-sama mencari dan memperjuangkan kebaikan bersama. Iman yang bertumbuh, spiritualitas yang bertumbuh itu adalah yang seperti itu. Saudara-saudara mungkin tahu ya beberapa waktu lalu ada istilah yang lalu jadi populer, sebetulnya itu adalah istilah teknis di dalam ilmu sosial atau di dalam masyarakat secara akademis dibicarakan tentang politik identitas. Lalu itu menjadi populer di dalam banyak percakapan-percakapan ketika agama dijadikan alat politik untuk membangun identitas yang tertutup. Jadi kelompok agama tertentu mencoba untuk berupaya membedakan antara dirinya dan orang lain. Bahkan secara politis itu digunakan menjadi sebuah strategi-strategi untuk memenangkan kelompok atau untuk memenangkan kekuasaan tertentu. Politik identitas. Agama digunakan, bahkan dimanipulasi untuk sekedar hanya membedakan siapa orang yang benar, siapa orang yang salah, siapa yang baik, siapa yang kafir, siapa yang lebih dekat dengan Tuhan, siapa yang lebih tidak dekat dengan Tuhan. Agama hanya menjadi sekedar soal membedakan kelompok. Lalu berakhir dengan konflik, berakhir dengan perpecahan, berakhir bukan dengan sebuah kebersamaan dan kehidupan. Saudara-saudara, itu bukan tanda dari iman dan spiritualitas yang bertumbuh sama sekali. Dan itu menunjukkan bahwa kita tidak berupaya untuk berdialog dan mencari. Jangan katakan itu hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok di luar kekristenan. Karena itu juga bisa saja dilakukan oleh orang Kristen yang sama. Kita juga bisa melakukan hal yang sama karena kita hanya sibuk membedakan antara diri kita dengan orang lain. Merespon situasi itu dengan oke, kalau mereka begitu kami juga bisa begitu. Yang ujungnya sama. Hanya menunjukkan sebuah spiritualitas sempit, iman yang sempit sekedar membedakan orang. Atau bahkan yang lebih parah hanya sekedar menghafalkan aturan-aturan. Di tengah-tengah pandemi dan bencana seperti sekarang, hal-hal yang seperti ini tidak pernah ada gunanya. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah sampai di titik di mana kita mau belajar lebih sungguh-sungguh dari situasi, dari keadaan, dari banyak orang untuk apa yang harusnya kita lakukan. Apa yang seharusnya kita perjuangkan di tengah-tengah pandemi ini.
Saudara-saudara, saya ingin mengajak kalau kita ingin menjadi gereja yang terus-menerus diperbarui, maka biarkan Roh bekerja. Biarkan peristiwa Natal ini menjadi peristiwa yang benar-benar Allah hadir dan Allah yang hadir itu berdialog dengan kita. Buatlah ruang, bukalah ruang supaya Allah itu berdialog bersama-sama dengan kita dan kita berdialog dengannya. Mencoba mencari apa yang harus dilakukan. Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh gereja ketimbang hanya mencari siapa yang bersalah dan berdosa. Ada banyak hal yang lebih besar dari itu yang harus kita lakukan daripada sekedar hanya menunggu secara pasif. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Saudara tahu bahwa ada banyak sekali anak-anak sekolah yang saat ini tidak bisa belajar dengan baik. Karena keterbatasan. Bukan hanya soal ekonomi, tapi keterbatasan media, keterbatasan materi, keterbatasan situasi sehingga mereka tidak bisa sekolah dengan baik. Ada banyak mahasiswa saat ini yang harus karantina tetapi tidak mudah mencari tempat karena ditolak di berbagai tempat. Saya baru sadar saudara-saudara bahwa salah satu hal dan tantangan yang mungkin bisa kita gunakan sebagai ruang pelayanan adalah menyediakan tempat penampungan. Karena ada banyak sekali orang yang membutuhkan dan tidak bisa mendapatkannya karena penuh. Pengalaman saya dengan mahasiswa adalah mahasiswa terpapar COVID positif. Dia harus keluar dari kos. Ini bukan mahasiswa dari asal Jogja sendiri. Dia perantau, dia harus mencari tempat. Di kos tidak boleh lagi diterima. Pemerintah tidak punya tempat. Di mana-mana ditolak. Dan ketika saya datang ke gereja dan bertanya, saya baru sadar bahwa gereja pun tidak punya jalan keluar. Saudara-saudara, ini hanya contoh saja untuk membuat kita sadar bahwa ini adalah saatnya. Kalau mau kita membiarkan diri kita diperbarui adalah saatnya untuk kita berpikir bagaimana iman kita berguna di tengah-tengah tantangan dan persoalan. Bagaimana kita berdialog dan mencari, menemukan makna, menemukan visi hidup, menemukan nilai-nilai yang harus kita perjuangkan sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga ini boleh terus mendukung kita dan biarlah Roh Kudus tetap hadir di tengah-tengah hidup gereja. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita, dan di akhir doa nanti kita akan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami mau hidup dalam pembaruan diri. Kami juga mau menjadi pelaku-pelaku pembaruan dalam hidup kami sehari-hari. Namun hingga saat ini ya Tuhan, virus corona terus mengancam kesehatan dan kehidupan kami. Bahkan beberapa wilayah di Indonesia terpaksa diberlakukan pembatasan wilayah. Bahkan teman-teman kami, sahabat, saudara, dan keluarga kami juga terjangkit dan menjadi korban dari keganasan COVID-19 ini. Kami mau berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan dan memulihkan mereka. Kami terus berdoa dan berharap agar masyarakat sadar pentingnya mematuhi aturan protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan pihak-pihak yang menangani dan mengatasi penyebaran COVID-19.
Secara khusus kami berdoa untuk para dokter, perawat, petugas medis yang penuh dengan segala resiko yang harus mereka tanggung dan mereka hadapi. Kiranya Tuhan terus jaga dan lindungi mereka. Juga vaksin virus corona yang sudah ada dan sedang dan terus diupayakan untuk disebarkan, kiranya Tuhan menolong dan menyertai segala proses yang dibutuhkan, sehingga vaksin ini dapat disebarkan dan membawa dampak yang baik, sehingga banyak jiwa yang disembuhkan dan mendapatkan pertolongan dengan antibodi yang lebih kuat. Tuhan, saat ini GKI Tegal membutuhkan pelayan Tuhan yang secara khusus menguasai musik gerejawi. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengutus dan memberikan kepada kami seorang tenaga kategorial di bidang musik gerejawi, sehingga bersama-sama melayani Tuhan di GKI Tegal demi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Priscilla Agustina dan keluarga, dan juga Bapak Pendeta Emeritus Stefanus Trioso beserta keluarga, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan selama masa-masa pandemi ini. Pakai terus hamba-hambamu untuk menjadi saluran berkat bagi kami, umat GKI Tegal. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gedung sekolah Elkana. Kami memohon agar Engkau menyertai setiap rencana dan anggaran yang dibutuhkan, sehingga pada akhirnya gedung sekolah Elkana boleh berdiri kokoh dan memancarkan kasih-Mu di daerah Tegal dan sekitarnya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, secara khusus untuk Ibu Yeniwati, Ibu Teorena, dan juga mereka yang kami sebutkan dalam doa kami pribadi. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Inilah pergumulan dan doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan segala permohonan doa kami. Ya Tuhan, kami melandaskan doa syafaat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang bisa diberikan seperti kolekte, bulanan, sambul persembahan dan syukur Natal, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 047639999. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 1 siang. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR, Kode Standar Pembayaran Nasional atau KRIS, untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sambul-sambul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS WA 0856 6688 246. Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita memberi persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri untuk menaikkan doa persembahan. Allah Bapa yang bertata di dalam sorga, kami mengucap syukur telah menerima kasih Tuhan yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami datang untuk mempersembahkan syukur kami, baik berupa pelayanan kami untuk pekerjaan Tuhan atau untuk sesama, maupun persembahan yang saat ini kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan berkati persembahan ini. Ya Tuhan, pimpinlah para majelis jemaat yang mengelola persembahan ini agar menjadi berkat bagi yang menerima, serta menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, bila di dalam persembahan ini terselip kesalahan dan dosa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan
Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Sekarang mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.